pagi sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manik di mana saja berada. Selamat berjumpa lagi di Live Spirit SMGM Channel Minggu 2 Juli 2023. Mari kita bersama-sama mengikuti renungan yang akan dibawakan oleh Frater Alan Liko dengan tema Jadi Murid Kristus yang Sejati. Mari kita sama-sama mendengarkan dengan penuh iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang apa yang kamu lakukan bagi saudaraku, kamu lakukan bagi aku, bagi aku. Karena pernah aku lapar dan kamu memberi aku makan. Barang apa yang kamu lakukan bagi saudaraku, kamu lakukan bagi aku, bagi aku. Karena pernah aku haus dan kamu memberi aku minum. Barang apa yang kamu lakukan bagi saudaraku, kamu lakukan bagi aku, bagi aku.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan secara terang, jelas, tegas mengungkapkan tentang syarat-syarat menjadi murid Tuhan. Di awal perikop yang baru saja kita dengarkan, Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi ayah atau ibu, saudara laki-laki atau saudara perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Jadi syarat kelayakan untuk menjadi seorang murid Tuhan yang sejati, yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Konsekuensinya, seorang murid harus menempatkan Allah menjadi yang utama dan yang pertama. Menjadi sumber, asal, dan puncak dari seluruh pergerakan hidupnya. Dengan demikian, ia harus mampu memfokuskan seluruh perhatian, pikiran, cinta, perasaan yang ia miliki kepada Allah semata. Dengan menjalin relasi yang intim dengan Allah, seorang murid akan mampu memahami, mengalami, dan mengenal Allah secara lebih sempurna. Singkatnya, ia akan mengerti maksud dan kehendak Allah memanggilnya. Atau dengan kata lain, ia memiliki patos Allah. Ia mampu sepikir, sekehendak dengan Allah karena relasi yang intim tadi. Namun, untuk mampu memahami, mencintai Allah, dan menempatkan Allah di atas segala sesuatu, seorang murid harus mampu melepaskan dirinya dari segala keterikatan, kelekatan dari dunia. Dari keterikatan dan kelekatan akan segala unsur-unsur lahiriah, harta, kehormatan, jabatan, dan bahkan nyawanya sendiri. Apakah ini bisa dilakukan? Tentu bisa, asal seorang murid harus mampu untuk menjadikan Allah semua di dalam seluruh pergerakan hidupnya. Selanjutnya, setelah kita menempatkan Allah menjadi yang pertama dan utama, setelah kita mengalami kasih Allah, mengerti apa yang Allah mau dalam hidup kita, seorang murid harus mampu untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah mengasihinya. Ini poin pentingnya, sehingga murid tidak mewartakan yang bertentangan dengan sang guru. Yesus mewartakan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Demikian pula murid Tuhan harus mampu mewartakan kehendak sang guru, kehendak Tuhan, kehendak Yesus, bukan mewartakan dirinya. Maka poin utama untuk bisa menjadi seorang murid yang sejati adalah mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Lalu mencintai sesama sebagaimana Allah mencintai dirinya sendiri. Ya, sebagaimana Allah mencintai seorang murid Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, dengan menjadikan Allah menjadi utama dalam seluruh pergerakan hidupnya, seorang murid akan mampu memfokuskan diri pada misi Allah. Misi Allah adalah juga misi Yesus, yang adalah juga misi para murid dan misi gereja hingga saat ini, yakni mewartakan karya keselamatan Allah,
menjadikan segala sesuatu yang diciptakan Allah sejak semula kembali menjadi baik adanya. Inilah tugas seorang murid Tuhan, menjadi pewarta-pewarta, duta-duta keselamatan. Untuk itu, seorang murid yang telah melekatkan diri dengan Allah akan mampu mewartakan kasih yang serupa dengan yang Allah kehendaki. Kasih yang tanpa memandang muka. Kasih yang sempurna, yang bukan nepotisme. Kasih yang sejati, yang sempurna, yang bukan pilih kasih. Kasih yang mau mengorbankan diri, yang mau berkurban, bukan yang egois dan mau menyelamatkan diri sendiri. Inilah dasar utama kenapa mengasihi Tuhan Allah itu sekali lagi menjadi utama. Syarat selanjutnya, Yesus berkata, "Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Syarat kedua adalah meneladani hidup Kristus, sebagaimana Yesus Kristus yang memanggul salib dan wafat di salib demi melaksanakan kehendak Bapa. Sebagai murid pun kita harus mampu untuk memanggul salib kita dan berjalan mengikuti teladan Kristus sendiri. Maka hal yang paling pokok untuk itu adalah mampu untuk menyerupakan diri dengan Kristus, mencintai seperti Kristus cintai, mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni, menolong sesama sebagaimana Kristus menolong sesama, sehingga seluruh diri kita menjadi pancaran dari wajah Allah sendiri, sebagaimana Kristus yang adalah manifestasi sempurna dari kehadiran Bapa. Maka kita pun sebagai murid Tuhan harus bisa menampilkan wajah Bapa, wajah Putra dalam seluruh gerak langkah hidup kita, meneladani Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, salib lambang penderitaan. Salib itu lambang kematian, cemooh, penghinaan. Sementara kasih Allah mengungkapkan tentang pengorbanan, kurban. Sementara kasih Allah mengungkapkan tentang pengampunan, memaafkan, lambang ketulusan, kesungguhan. Maka di sini cinta Allah dan salib dipadukan. Artinya, seorang murid akan mampu untuk memanggul salib. Seorang murid akan mampu untuk menghadapi penderitaan, untuk tabah menghadapi penghinaan, untuk bisa menyangkal diri apabila ia melaksanakan seluruh misi Allah itu dalam relasi kasih dengan Allah. Hanya orang yang memiliki kasih yang besar yang mampu mengorbankan dirinya. Hanya orang yang memiliki kasih yang sempurna yang mampu untuk menerima penghinaan dengan tulus hati. Maka dari itu, sekali lagi, poin syarat utama yang penting adalah mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dalam semangat kasih Allah, menjadikan Allah menjadi utama dan pertama dalam seluruh hidup kita. Marilah kita menjalin relasi yang intim dengan Allah dalam doa, dalam karya kita, dalam pelayanan kita, agar kita mengenal, mengalami, dan memahami apa yang Allah kehendaki bagi kita. Apa yang Allah mau untuk kuperbuat. Seperti Santo Fransiskus dari Assisi, "Lord, what do you want me to do?" Tuhan,
apa yang Engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Marilah kita membangun relasi yang intim dengan Allah, hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah, agar kita mampu mengasihi sesama secara benar dan layak menyebut diri kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih kepada Frater Alan yang sudah membawakan renungan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat